Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam podcast kami bersama komunitas Smart Youth Islam Rancaraya dalam sesi Sapa Sahabat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang pentingnya literasi. Ya. Kalau misalkan adik-adik, kakak-kakak atau teman-teman semua yang ada di rumah dengan kata-kata literasi itu seolah-olah boring gitu, bosan, suatu hal yang menjenuhkan. Nah, insya Allah sekarang kita akan coba kupas sebetulnya apa yang disebut dengan literasi tersebut dan kenapa kok bisa menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kaula remaja. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Kak Galih Fitra Hidayat. Beliau ini adalah pengamat literasi sekaligus ketua dari komunitas pecinta buku ya Kak ya? Ya. Assalamualaikum. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Nah, gini Kak, langsung saja ke intinya terkait tentang literasi gitu. Mungkin teman-teman di rumah, terutama mereka yang generasi milenial masih terlalu bukan asing sih, tapi mungkin kayak gimana gitu dengan kata literasi. Nah, literasi itu menurut AA secara singkatnya seperti apa sih gambarannya? Ya, untuk mengenai masalah literasi sendiri ya, sebelumnya justru bahkan saya mengenal literasi itu ketika saya masuk kuliah gitu kan. Jadi ketika saya sekolah gitu kan, saya belum masih asing gitu kan dengan yang namanya kata literasi gitu. Nah, jadi mungkin pada saat ini masih juga banyak di luar sana orang seperti saya gitu kan, yang mungkin masih asing dengan kata literasi gitu. Nah, lalu apa sih itu literasi gitu kan? Nah, literasi itu pada awalnya adalah terkait dengan membaca dan menulis saja gitu kan. Yang mana pada awalnya kata literasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu literatus gitu kan, yang artinya adalah orang yang sedang belajar. Dan pada waktu itu hanya identik dengan membaca dan menulis gitu kan. Namun seiring perkembangan zaman, paradigma dari pengertian literasi itu sendiri itu semakin berkembang, semakin luas gitu kan. Jadi pada dasarnya literasi itu adalah sebuah kemampuan individu dalam membaca, menulis, menghitung, dan mengolah informasi dari apa yang sudah dia baca itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menulis itu kan, tapi juga lebih luas yaitu mengenai kita gitu kan sebagai manusia, bagaimana cara mengolah informasi yang sudah kita dapat seperti itu. Jadi pada awalnya memang literasi itu identiknya ke membaca dan menulis saja. Ya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu terjadi apa istilahnya, jadi literasi itu semacam skill ya pada akhirnya, skill bagaimana mengolah informasi Ya, dan kalau misalkan bicara tentang skill mengolah informasi, saya pikir mau tua mau muda semuanya harus memiliki kemampuan tersebut ya, jadi harus. Tidak ada alasan bagi kaula muda ataupun mereka yang mengatakan dirinya remaja untuk istilahnya tabu lagi dengan istilah literasi. Hanya mungkin mereka dari segi bahasa saja ya seolah jerimet gitu ya di kepalanya, padahal intinya seperti itu. Jadi literasi itu adalah skill mengolah informasi gitu ya. Nah, sekarang kita lari ke apa istilahnya? Fenomena sosialnya Kak. Jadi teman-teman di rumah, mereka yang remaja, mungkin kebanyakannya itu menganggap literasi itu suatu hal yang membosankan bagi mereka. Mereka nggak nyaman. Mereka merasa itu bukan dunia saya lah gitu. Remaja itu nggak sesuai dengan yang tadi disebut dengan literasi itu gitu. Itu malah kayak mereka itu literasi itu hanya untuk orang-orang yang katakanlah butuh buku lah, mereka yang tanda kutip kadang artinya mungkin berbeda atau apalah gitu. Nah, anggapan kebanyakan orang itu seperti itu. Nah, dari pandangan Agali itu terkait fenomena tadi gitu ya, tentang kejenuhan remaja dalam literasi itu seperti apa? Faktornya seperti apa? Kok bisa gitu kayak begitu? Ya. Jadi memang pada saat ini kondisi sosial masyarakat itu seperti itu gitu kan. Dimana para remaja memang ketika misalkan mendengar kata membaca, menulis, atau misalkan dalam hal mengolah informasi itu para remaja itu sangat berpikirannya apaan sih gitu kan, apaan sih kayak gitulah, gak perlu gitu kan. Nah, padahal gitu kan ketika misalkan kita sadar dan kita mau memahami apa itu yang dimaksud dengan literasi gitu kan. Nah, literasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting utamanya bagi remaja seperti kita saat ini. Kenapa dikatakan sangat penting? Yang pertama, kenapa literasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Itu dikarenakan kita sebagai remaja tentunya yang sedang menuntut ilmu itu kan, baik itu yang sedang sekolah maupun sedang kuliah, maka literasi ini menjadi suatu hal yang penting untuk menambah wawasan kita.
gitu kan. Sebagaimana pepatah mengatakan, jika ingin mengenal dunia, maka membacalah. Nah, di situ poin pentingnya. Ketika misalkan para remaja sudah sadar pentingnya literasi itu seperti apa, maka saya yakin setiap remaja pasti akan melakukan literasi gitu kan. Setiap remaja pasti akan menyukai dengan yang namanya membaca. Kenapa? Karena tadi ketika misalkan kita membaca, maka wawasan kita akan bertambah luas, kebijaksanaan kita dalam mengambil keputusan dalam setiap kehidupan itu akan lebih bijaksana. Nah, jadi disitulah pentingnya literasi. Kedua, kenapa literasi ini dikatakan menjadi suatu hal yang sangat penting? Selain dari tadi yang pertama bahwasanya literasi ini akan mampu menambah wawasan kita, maka di sisi lain juga literasi ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita tanpa kita sadari. Kenapa? Karena tentunya dalam kita menjalani hidup gitu kan, dalam kita menjalani kehidupan sosial, maka kita butuh yang namanya ilmu. Nah, maka literasi ini juga menjadi sumber ilmu itu kan. Dan tentunya ilmu itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita gitu kan. Karena apa? Karena tanpa ilmu ya kita nggak bakal bisa apa-apa gitu kan. Bener nggak? Iya. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kita lihat juga dari sisi lain. Selain dari literasi itu dikategorikan sebagai membaca, kita lihat ketika literasi itu dikategorikan sebagai menulis, maka menulis ini pun menjadi suatu hal yang sangat penting juga. Karena apa? Karena tentunya ketika misalkan orang-orang tidak suka menulis, tentu kita tidak akan mempunyai yang namanya sumber ilmu. Karena apa? Karena buku ini pun hasil tulisan orang gitu kan. Bener nggak? Iya. Dari dahulu itu kan, seandainya misalkan orang-orang yang mempunyai ilmu tidak menuliskan ilmunya dalam buku, maka tentunya kita tidak akan mempunyai dasar-dasar informasi gitu kan untuk pengetahuan-pengetahuan di zaman sekarang. Nah, maka menulis ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena selain tadi kita bisa mengabarkan informasi-informasi yang sudah didapat kepada orang lain gitu kan. Nah, menulis juga itu kan, itu adalah sebagai sarana agar kita mampu dikenal dunia itu kan. Misalkan seperti halnya Sigmund Freud gitu kan, seorang filosof yang sangat terkenal gitu kan. Seandainya dia tidak menuliskan buku itu kan tentang misalkan ilmu-ilmu filsafat yang dia kembangkan gitu kan, ilmu-ilmu filsafat yang dia teliti, maka tentunya kita tidak akan tahu gitu kan Sigmund Freud itu siapa gitu kan, pemikirannya seperti apa kita nggak akan tahu. Nah, maka menulis juga di sini adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, di dalam membaca dan menulis ini gitu kan, kita bisa ambil kesimpulan nih dari literasi itu gitu kan. Apa gitu kan? Ini di sini kemampuan dalam berliterasi semuanya, yaitu ada apa? Mengolah informasi yang kita dapat gitu kan. Dari hal yang misalkan kita membaca, lalu kita menuliskan apa yang sudah menjadi pemikiran kita, maka kita harus bisa mengolah informasi yang kita dapat seperti itu. Baik itu informasi dari yang sudah kita dengar ataupun informasi yang sudah kita baca. Nah, disitulah inti dari literasi sendiri itu kan adalah kemampuan dalam berbahasa, dengan kata lain seperti itu. Iya, berarti intinya tadi sudah dikerucutkan oleh Agali bahwa lagi-lagi memang yang ditekankan adalah kemampuan mengolah informasi gitu ya. Jadi sekarang mungkin udah saatnya terkenal bukan karena sensasi ya, tapi karena karya yang kita buat itu sendiri. Salah satunya tadi ketika kita sudah menempuh jalur literasi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apalagi kita kan statusnya sebagai remaja muslim gitu ya, ada nggak sih sumbangsih literasi dalam peradaban Islam itu sendiri? Tentu ada. Ya, tentu ada, dan itu sangat besar sekali gitu kan, sumbangsih literasi terhadap peradaban Islam. Karena kenapa? Karena literasi sendiri itu sudah dicontohkan awal pertama kali itu oleh Rasulullah sebenarnya. Kalau kita misalkan lihat dari pengertian literasi itu sendiri gitu kan, bagaimana ketika dahulu Rasulullah diberikan wahyu pertama dan Rasulullah disuruh baca Iqra gitu kan, bacalah gitu kan. Nah, jelas gitu kan di situ, bacalah gitu kan. Adapun dalam arti lain gitu kan, dalam terjemah lain ada yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan Iqra, bacalah itu adalah membaca situasi pada saat itu gitu kan. Dan itu kan menjadi inti literasi itu sendiri gitu kan. Kita harus bisa membaca keadaan, mengolah informasi sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi sumbangsi literasi terhadap peradaban Islam itu sangat luar biasa banyak gitu. Sangat luar biasa banyak. Misal kita contohkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Bagaimana sumbangsi dia terhadap peradaban Islam pada saat ini gitu kan. Fenomena bukunya yang sangat terkenal gitu kan. Kitab pertamanya Nizamul Islam gitu kan, yang menjadi perbincangan masyarakat luas pada saat ini gitu kan. Luar biasa kan. Dan itu ibaratnya apa? Itu menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang memang sangat bermanfaat khususnya
kita sebagai seorang muslim gitu kan. Bagaimana orang-orang dahulu gitu kan, ketika misalkan mereka menyusun sebuah informasi, baik itu misalkan kita lihat dari rumus Pitagoras itu, yang mana penciptanya adalah seorang muslim gitu kan. Itu kan berarti sebuah literasi yang memang sudah dikembangkan dari sejak zaman dahulu gitu kan. Dan sumbangsinya jelas gitu kan. Bahwasanya apa? Seperti ini susunannya. Peradaban itu berasal dari sebuah budaya gitu kan. Awalnya adalah sebuah budaya. Budaya itu ketika misalkan kita artikan adalah budi gitu kan, atau akal pikiran manusia. Nah, ketika misalkan akal pikiran manusia itu sudah baik, maka sebuah peradaban itu akan berlangsung dengan baik pula. Lalu bagaimana kita mewujudkan sebuah budaya ini supaya berjalan dengan baik gitu kan, supaya kebiasaan masyarakat itu menjadi baik? Maka salah satu caranya adalah dengan literasi, membaca gitu kan, menulis dan mengolah informasi dengan baik. Maka ketika misalkan budaya literasi ini dikembangkan, dan maka literasi ini akan mampu merubah budaya tatanan sosial masyarakat itu menjadi baik. Dan ketika budaya ini sudah berlangsung dengan baik, maka sebuah peradaban pun akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi memang dari sejak awal turunnya Islam itu sendiri kan sudah perintah pertama bahkan ya, perintah pertama itu untuk melakukan literasi gitu ya, membaca secara konteks ya, maksudnya bacaan gitu, yaitu surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, termasuk juga tadi secara hakikat, secara maknawinya itu adalah membaca situasi sekitar gitu ya, mengolah informasi. Jadi memang bagi kita sebagai seorang muslim berarti yang namanya literasi itu suatu hal yang sangat wajib ya, kewajiban menuntut ilmu juga masuknya gitu. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman atau adik-adik semuanya ada di rumah udah nggak ada lagi bahasa malas berliterasi gitu ya. Nah, oke, ini yang terakhir ya. Karena kan kita mau nggak mau ya sekarang sudah berada dalam kondisi remaja yang katakanlah mengenai budaya literasi itu udah ya suatu hal yang langka lah gitu ya. Nah, gimana ya tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya teman-teman kita di luar sana itu kembali menyukai namanya literasi gitu. Alhamdulillah itu kan pada saat ini gitu kan banyak organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang mana mereka dibentuk dalam upaya untuk mewujudkan budaya literasi itu sendiri gitu kan. Salah satu contoh gitu kan, sekarang di Rancah ada yang namanya komunitas pencinta buku. Ya alhamdulillah gitu kan, saya diamanahi sebagai ketuanya gitu. Nah ini kan merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dalam literasi itu sendiri gitu kan. Sudah banyak komunitas-komunitas di kampung pun gitu kan, apalagi di kota gitu kan, pasti ada yang mana komunitas itu, organisasi itu adalah untuk mewujudkan budaya literasi itu sendiri. Nah maka cara bagi kita sebagai orang muda gitu kan, anak-anak muda, anak-anak remaja, supaya kita mau untuk berliterasi itu adalah salah satunya adalah bergabung dengan komunitas atau organisasi-organisasi tersebut gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti kita terbiasa gitu kan dengan yang namanya membaca, menulis gitu kan, berdiskusi, public speaking gitu kan. Karena literasi itu ya mereka mampu membentuk kepribadian yang memang sangat luar biasa gitu kan bagi diri kita gitu kan. Bukan hanya dalam misalkan kita jadi doyan baca atau misalkan kita jadi mampu menulis gitu kan, tapi dalam misalkan hal pemikiran gitu kan mampu berkembang gitu kan, juga dalam hal public speaking juga nantinya akan mampu berkembang gitu kan. Dan ini salah satu caranya itu kan, tahapan awalnya itu adalah silahkan ikuti komunitas-komunitas. Ketika misalkan di kampung teman-teman, di desa teman-teman atau di kota teman-teman itu ada komunitas gitu kan untuk mewujudkan budaya literasi gitu kan, yang visinya seperti itu, silahkan ikut gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti budaya literasi kita, kesadaran kita akan pentingnya literasi itu terpupuk dalam diri kita gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti mungkin silahkan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah cari gitu ya komunitas-komunitas di daerah kalian masing-masing. Tadi yang yang istilahnya melakukan pergerakan hal yang sama sebagaimana yang tadi Agalih lakukan bersama teman-teman ya di Rancah. Nah, khusus anak-anak yang di Rancah mungkin mangga silakan langsung dikontak ya. Betul. Gitu. Tadi mungkin kesimpulannya bahwa jelas sebagai seorang muslim, literasi itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena tadi hakikatnya literasi itu adalah perintah ya, bagian dari perintah ya. Selain tadi literasi itu gunanya untuk menambah wawasan, kemudian juga jelas sebagai kebutuhan gitu ya.
Jadi nggak ada lah bahasa-bahasa bahwa saya mah anak muda, saya nggak cocok dengan yang kayak begitu, enggak ya. Itu jelas-jelas kebutuhan bagi kita semuanya. Oke, terima kasih untuk Agali. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa hidup bareng lagi. Ya. Untuk teman-teman juga sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.